Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir di lapangan renun ini, perkenalkan, nama saya Igede Widiase. Saya penyandang disabilitas tunanetra. Dalam forum bebas Bali Bebas Bicara ini, saya ingin mohon dukungan bapak-bapak, ibu-ibu selaku masyarakat dalam kaitannya sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kabid Sosial bahwa tahun 2015 sudah ada Perda, peraturan daerah tentang penyandang disabilitas. Tentunya untuk mengimplementasikan daripada perda tersebut tentu harus ada peraturan gubernur yang lebih teknis sifatnya. Karena itulah bentuk daripada dukungan masyarakat untuk mensosialisasikan perda dan sekaligus masukan-masukan kiranya yang dapat bisa kita tuangkan dalam pergub tersebut. Kami di dalam forum disabilitas terdiri dari tunanetra, dari penyandang disabilitas tunadaksa, tunarungu wicara, dan tunagrahita. Sudah berusaha menurut kemampuan kami dan apa yang kami alami di masyarakat itu yang telah kami tuangkan dalam peraturan gubernur yang akan kami sampaikan kepada Pak Gubernur ke depan. Namun sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang bersifat dinamis. Kenapa dinamis? Karena kemajuan teknologi, kemajuan kesehatan atau kedokteran, serta kemajuan dari penyakit-penyakit akibat teknologi, akibat pengobatan, itu pasti akan berdampak kepada kita. Baik berdampak positif maupun berdampak negatif. Baru-baru ini kita dengar bahwa ada penyakit Zika. Nah, Zika itu mengakibatkan mikrosefalus. Namun pada kenyataannya mikrosefalus itu belum dianggap penyandang disabilitas. Padahal itu sudah jelas dia mengalami kelainan. Yang dimaksud dengan disabilitas di sini adalah yaitu konsep disabilitas itu adalah konsep yang berkembang. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saat ini memiliki fisik yang masih lengkap, tidak mungkin pasti akan ke depannya, saya tidak berdoa bapak akan mengalami seperti saya, dan itu akan pasti terjadi karena hidup ini dinamis. Jadi perlu dinamis dan aktif. Jadi bapak bisa celaka bapak karena bagaimana dan situasinya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gede tadi. Akibat bencana juga bapak bisa mengakibatkan penyandang disabilitas. Jadi penyandang disabilitas itu beda dengan disabilitas. Disabilitas itu adalah konsep yang bisa berkembang. Saat ini ada tunamental, tunagrahita, tunanetra, tunadaksa. Kedepannya nanti ada mikrosefalus, ada juga nanti disabilitas yang lain yang sekiranya itu diakibatkan oleh kemajuan teknologi dan kemajuan ilmu kedokteran atau kesehatan. Namun penyandang disabilitas adalah penyandang yang memang subjek atau objek hukum. Sebagai pelaku hukum juga sebagai yang notabene sebagai orang yang termanyidalkan atau orang yang lebih spesifik didiskriminasikan oleh baik peraturan maupun oleh masyarakat itu sendiri. Contohnya, misalnya trotoar yang sudah akses tidak diberikan jalan, justru dipakai berdagang. Itu adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan fungsi trotoar itu sendiri. Mengapa perlu adanya perda? Perlu adanya perda bahwa adanya Undang-Undang Dasar 1945 sudah menegaskan di situ bahwa orang-orang yang terlantar atau penyandang disabilitas itu diatur oleh negara, ditanggung oleh negara. Terus kemudian adanya Convention on the Right Person with Disabilities yang di situ menegaskan bahwa penyandang disabilitas harus mendapat pengakuan, perlindungan, pemenuhan serta penghormatan yang layak. Karena kita diciptakan sebagai manusia adalah sama, tidak ada yang berbeda. Cuman fungsi atau kekurangan kita lah yang menyebabkan kita beda. Tetapi sebetulnya kemampuan kita sama. Bapak bisa menulis, saya juga bisa menulis. Yang bedanya adalah bapak menggunakan pulpen, saya menggunakan alat tulis braille. Berarti kan sama-sama menulis. Tidak ada kemampuan yang berbeda. Yang penting kesempatan kita dikasih untuk maju. Di dalam peraturan daerah itu itu ada 9 peraturan gubernur yang akan kita
yang akan kita rembukan bersama-sama kawan-kawan penyandang disabilitas yang tentunya yang mengalami apa yang mereka rasakan di masyarakat, apa yang mereka keluhkan, itu yang akan kita tuangkan nanti supaya SKPD yang terkait bisa melaksanakan lebih komprehensif dan lebih teknis. Itu. Terus kemudian terkait dengan 9 tadi, namun skala prioritas yang akan kita buat adalah pertama tentang Komite Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas. Itu pertama, itu poin pertama yang harus dibuat atau diperbutkan oleh Pak Gubernur. Terus kemudian yang kedua yaitu tentang kesehatan. Karena kesehatan itu adalah menyangkut apa namanya hidup mati orang. Jadi kalau kita tidak sehat, pasti kemungkinan akan tidak baik juga. Terus kemudian yang paling mendasar adalah pendidikan. Bagaimana kita penyandang disabilitas apabila pendidikan kita tetap dikhususkan. Pendidikan kita khusus SLB. Terus SLB saja, nanti pada saat kita nikah dengan orang khusus. Kan tidak mungkin. Jadi kita ingin pendidikan itu bersifat inklusif. Pendidikan itu menerima kita dengan kemampuan yang kita miliki, tentunya dengan akses-akses yang mendukung mereka. Tidak mungkin seorang penderita penyandang disabilitas tunadaksa akan naik lantai 3 dengan kursi roda apabila tidak ada akses yang mendukung. Padahal kemampuan mereka itu adalah melampaui kemampuan daripada kawan-kawan kita yang memiliki fisik yang lengkap. Namun karena terbatasnya adanya tidak aksesnya tersebutlah pendidikan mereka jadi terkucilkan. Sehingga sarjana yang mereka cita-citakan tidak akan mereka raih akibat tempat yang tidak akses bagi mereka. Kedepannya itulah yang akan ingin kami harapkan supaya pendidikan itu bisa inklusif, bisa berlaku di setiap lini, SD, SMP maupun SMA, supaya anak-anak penyandang disabilitas itu tidak melulu di panti, supaya mereka itu tetap bersama keluarganya, supaya hubungan hati dengan si anak itu tetap terjamin supaya tidak jauh. Ada yang di Buleleng, sekolah di Denpasar, tidak mungkin, supaya hal-hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Dan demikian pula yang khusus-khusus itu juga tidak perlu memang perlu, tapi tidak merupakan kebutuhan yang sangat yang mendesak, tapi karena sudah kita berelaborasi atau pendidikan yang bersifat inklusif. Kemudian yang pertama tadi adalah komite. Kenapa Pergub ini perlu diimplementasikan atau perlu dibuat secara teknis supaya perlindungan bagi penyandang disabilitas itu bisa berlaku secara komprehensif dan mengena sesuai dengan sasaran, sesuai dengan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka keluhkan itu supaya terjawab. Karena kedepannya setiap orang yang hidup sebagai manusia akan berpotensi menjadi sebagai penyandang disabilitas. Akan berpotensi tidak sekarang, nanti pada saat bapak-bapak atau ibu-ibu yang berumur lebih daripada 50 tahun pasti akan mengalami penyandang sebagai penyandang disabilitas. Itu sebabnya. Contoh di negara-negara lain, negara di Thailand, di Malaysia ataupun di Singapura, masih di kawasan Asia Tenggara, bahwa penyandang disabilitas itu di mereka itu diperlakukan istimewa, istilahnya like spesialis. Mendapat perlakuan yang khusus. Kenapa? Karena mereka sudah cacat, apabila tidak diperhatikan, mereka akan tetap menjadi masyarakat yang termarginalkan. Itu yang pertama. Kenapa harus disitulah negara hadir bagi penyandang disabilitas, supaya bagi keluarga yang memiliki penyandang disabilitas tidak menjadi beban, bahwa penyandang disabilitas beban bagi mereka. Karena itulah pemerintah wajib hukumnya melindungi, memberikan penghormatan, memberikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas itu sendiri. Hak hidup, hak bekerja, hak berpendidikan, hak kesehatan, hak untuk hak kaunyang-onyang itu istilahnya. Jadi itu yang ingin saya minta dukungan kepada masyarakat, kepada bapak ibu, bahwa penyandang disabilitas itu sangat perlu dilindungi, perlu dihormati, tidak lagi menjadi masyarakat kelas 2, bahwa manusia itu tidak ada yang manusia kelas 2, kelas 1. Manusia itu semuanya sama di mata Tuhan. Karena kita sendirilah yang mengkotak-kotakan itu, maka
saya memohon kepada Pak Gubernur supaya melalui forum ini, melalui ajang ini, minta dukungan serta mohon bisa supaya gimana caranya bisa ketemu dengan kami untuk menyampaikan apa yang kami tuangkan dalam konsep coba kami pergub yang kami bahas bersama teman-teman bersama. Hanya itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.